Pak Haji Mawardi di ulun mewakili sidin sebab pengawas padat banget jadwal, ada yang dapat undangan 5, ada yang 6, ada yang 4. Jadi kami menyisikan sedikit-sedikit berbagi lah. Ulun satu majuan di sini. Nah, untuk menyampaikan sedikit tentang perkembangan dunia pendidikan di madrasah. Tadi ulun minta kepada bapak sahabat tadi, mohon ulun pada waktu sambutan guru-gurunya ada. Sudah ada semua kan lah. Ulun gak ada absen, itu tugas kepala sekolah absen, kepala madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ulun menyampaikan tentang perkembangan dunia pendidikan yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal di media sosial, di televisi, apa yang namanya kurikulum merdeka. Pernah kenal Pak? Dengar ya, kurikulum merdeka. Hari ini ulun sedikit mensimulasikan tentang kurikulum merdeka di sini. Sebab ulun ini mahir memberi materi, makanya jadi harus pakai bisaan memberi sambutan ini, memberi materi kepada kepala, kepada guru. Nah, baik Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu adalah sebuah kurikulum yang mengembalikan otoritas sekolah. Kekuasaan sekolah itu dikembalikan untuk mengembangkan potensi sekolah masing-masing. Makanya hari ini ulun mohon maaf sedikit meminta siswanya bertiga. Siapkan Pak Anulah bertiga orang aja. Kelas berapa Kak? Yang penting jangan pina penangisan, nangis di muka, ngalih dua ya Pak. Yang pina PD Pak. Jangan Pak, itu sudah berpisah, sidin itu yang pakai jilbab. Baik Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu mengembalikan otoritas sekolah. Jadi tidak ada lagi nanti sekolah itu harus disamakan. Begini harus sama, tidak. Tapi diberikan otoritas untuk mengembangkan sekolah. Ulun hari ini lebih menyoroti kepada guru. Sebab kalau anak didik, bapak kepala madrasah sedikit bapak dengan sudah ini. Di kurikulum merdeka, guru harus mampu mengembangkan diri dan mengembangkan kreativitas mengajar dia. Tidak ada lagi guru yang guru yang itu ada aku kayak ini kinda, tidak bisa lagi. Nanti simulasikan bagaimana kurikulum merdeka itu yang sesungguhnya. Dalam kurikulum merdeka itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini yang kalian harus tahu bahwa berdiferensiasi itu kayak apa. Diferensiasi itu 3 memenuhi. Pertama, memenuhi minat siswa, memenuhi kebutuhan anak, dan memenuhi profil anak. Jadi hari ini ulun simulasikan sebentar. Ini karena akhir memberi materi orang. Jadi yang biasa di video kayak ini 3 orang. Kalau gurunya perhatikan ya. Mudahan di tahun ajaran baru ada perubahan. Belum setengah jam ini. Mana lagi satu perempuan, satu orang laki yang Binian satu. Nah ya tuh ada di binian menghadiri ya lupa. Tahun depan kalau ada perubahan mengajar guru jangan terkejut ya. 3 orang ya, ini anak didik kita Pak. Anak didik kita ini panas kan? Maju aja nah ya. Dia jadi artis semua. Masuk ayo. TV. Baik, ini anak didik kita Pak. Bapak Ibu dan guru perhatikan ya. Mudah-mudahan dia mampu merubah cara mengajar kita paling tidak seirama dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu Pak menghapus stigma-stigma yang dulu kita terjadi. Contoh ya, ini contoh konkret saja. Pak Haris, nama Pak Haris lah ulun jadikan pidato. Pak Haris ini sidin menyuruh anak di rumah, nak belajar biar nih sekolah. Abah ini menyuruh ulun belajar biar nih sekolah ranking 20. Ini sidin cacat seumur hidup. Sampai hati sidin sampai ranking 20. Kurikulum merdeka tidak terjadi lagi itu. Makanya kurikulum merdeka seharusnya tidak ada ranking.
Mulai ingat ya, pembelajaran berdiferensiasi itu memenuhi minat siswa, kebutuhan anak dan profil anak. Umbe itu pulang, pulang apa biar apa? Panasae. Nak belajar makanya di rumah tuh lah membaca, mengaji. Apa yang waktu sekolah ada membaca, jalan membaca. Kenapa? Karena ada stigma seperti itu. Kenapa? Karena dulu mengajar itu tidak memenuhi kebutuhan anak semua. Baik, kita jelaskan ya. Mudah-mudahan tahun depan biar agak jelas ya. Kalau bicara kurikulum merdeka, berapa SKS? Simpulkan sedikit. Ini wali siswanya siapa ini? Gurunya siapa ini? Kelas berapa nih? Ibu dayahnya mana? Yang ini aja dulu, yang ini. Ini siapa? Ada gurunya di sini. Oke. Biar ini kelas berapa, Bu? Kelas. Biar di situ aja, Bu. Tenang aja biar. Maaf lah, karena mengajar biar maaf kayak laki sedikit. Bu, biar mengajar kenal anak ini kan? Nah, kenal. Baik, Bapak Ibu. Jadi peserta didik itu ada 3 macam. Anak kita di rumah itu ada 3 macam. Ada yang auditory, tahu auditory Bu? Yang ini aku dilajari Pak mendengar aja ketujuh. Auditory itu namanya. Lamun urusan praktek-praktek, guriknya. Tapi lamun guru itu ceramah, cagaknya ketujuh. Itu auditory, pada jangan. Pembelajarannya itu arahnya ke mendengar. Setelah itu anak kita itu ada yang visual atau visual loh, melihat. Lamun guru itu ceramah aja bisa guriknya di meja. Tapi kalau guru melihat akan video, wah, nah itu visual. Yang ketiga, anak kita itu kinestetik. Yang ketujuh bergerak-gerak. Yang lepas ada orang anak itulah, lamun di kelasnya ibu gurunya mengajar. Joknya berjalan. Itu kinestetik namanya. Apa maksud ulun sampaikan itu? Guru sebelum masuk kelas atau melakukan pembelajaran harus mengenal 3 tipe ini. Itulah yang disebut dengan asesmen awal. Nah, itu kalau madrasah tahun depan pian harus mendata guru-guru pian yang mengajar aja. Pian tahu lah kenal si Ahmad ini apa. Temponya di mana? Si nama biar Laila Sari. Oh ya, Ibu Sari aja dah Sari. Jadi guru itu mengajar harus kenal dulu anak ini posisinya di mana. Inya ini ketujuh melihat kah, ketujuh mendengar kah, ketujuh kinestetika atau semuanya. Lalu setelah nanti mengajar, pada waktu mengajar simpulkan aja lah, misalnya mengajar membaca. Ibu siapa tadi? Ibu siapa tuh? Radiati. Ibu Rabiati. Yang misalnya biar materinya membaca belah. Apabila biar melajari membaca, yang visual kayak apa biar melajari? Yang auditory kayak apa biar melajari? Yang kinestetik kayak apa biar melajari? Harus guru tuh punya strategi yang banyak. Ada lagi kayak dulu Pak, kita mengajar itulah satu kelas. Oh, bisa kata kasih Ahmad nih, lamun pintar untungnya. Ya Allah lah. Makanya cacat seumur hidup tadi. Abah hanya nyerekin 27 kan nyuruh-nyuruh ulur sampai mati sini. Ini tidak lagi. Artinya apa? Di kurikulum merdeka di tahun depan Bu ya, itu yang harus memenuhi anak ini. Kalau ini kada bisa membaca, harus bisa membaca dengan strategi apapun. Itu maksudnya memenuhi kebutuhan anak itu. Memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuannya untuk belajar. Jadi guru kadang apalagi belajar metode ceramah aja. Atau guru kena yang akan video ketinggalannya petunjuk auditory. Jadi pihak harus mampu membuat strategi dan media yang berbeda. Paham ya? Ini karena tahun depan Pak Kepala Madrasah ini dia jangan takut. Kalau Pak Ustaz Pak belum mana lagi dia mah. Polos ya. Ya. Jadi
di berikutnya Bu tidak ada lagi si Laila ini waktu kelas 2 bisa membaca gitu. Ada lagi bisa sampaikannya ke depannya karena guru itu sudah mampu memenuhi kebutuhan anak. Dia pasti disampaikan kawan waktu sekolah itu ya dari sekolah mana bisa matematika ya. Ya kalau malah saya cacat seumur hidup kita ini. Sampai di anak pulang ingat pulangnya. Melihat rapot pulang kita rapot kita behere. Nah, jadi kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Tolong tahun ajaran baru nanti. Nah ini yang anaknya mau sekolah sini, para kesini, nah sekolahan di sini aja anak-anak didiknya. Insya Allah nanti gurunya ada perubahan dalam mengajar. Belum lagi kita bicara P5, proyek profil pelajar Pancasila. Bagaimana P2RA-nya, proyek pembelajaran rahmatan lil alamin. Jadi kalau Kementerian Agamanya itu diintegrasikan dengan pembelajaran rahmatan lil alamin. Nanti itu kita jelaskan. Kalau di sini ulun menyampaikan bisa guringan biar. Jadi tahun depan Bu ya, tolong Pak Kepala Madrasah tahun ajaran ini kita coba di murid baru Pak. Nah murid baru itu biar harus tahu sudah mana yang petunjuk visual, nanti ada catatannya Bu. Bukan ini aja lah, tapi ada data administrasinya Bu. Setiap siswa itu ada data administrasinya. Murid pihak Pak Ustadz berapa? 19. 19. Punya data itu. Si Ahmad nih kemampuannya ini, visualnya kayak ini, kayak ini. Nah, itu maksudnya administrasinya juga jalan. Lalu bisa dipertanggungjawabkan. Dan guru yang masuk ke kelas dia tadi bisa menentukan strategi dan media pembelajaran. Jadi jangan lagi Bu, biar mengajar itu gelondongan dia bahasa. Bisa katakan yang lain. Kenapa lagi kayak itu? Biar harus mampu memisahkan anak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dia. Kalau memang capaian pembelajaran mampu membaca, wajib dia harus bisa membaca semuanya murid. Kenapa? Harus pakai strategi yang berbeda dan media yang berbeda. Coba lihat Pak di YouTube itu orang ajar pasti guru-guruan ini berbeda-beda. Bahkan dia guru itu melayani di sini di meja situ kadang diputarakan sini video, di meja sini diberikan alat peraga. Begitulah guru ke depan. Jadi kalau guru ke depan makanya dinaikkan harus jadi guru nih supaya anak-anak ini terpenuhi kebutuhan pembelajarannya. Jangan lagi terjadi ulang-ulangi cacat kita nih seumur hidup bisa berarti anak cucu itu di ranking 25 sekolah berhari. Nah tidak ada lagi seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan-perubahan pembelajaran. Amin. Kita sambil berdinamika saja nanti di lapangan. Coba pengawasnya Pak, saya ikut ada yang menangani 25 sekolah. Nah, ulun fokus menangani kurikulum merdeka di RA. Itu RA Kemenak itu studi bandingnya 6 bulan. Jadi dioperasi oleh pemerintah pusat. Ulun yang menjadi mentornya 6 orang. Jadi yang MI ada, yang MTS ada, yang itu semua nanti dievaluasi. Tapi ulun memberi bayangan kurikulum merdeka itu wajib semua kepada seluruh satuan pendidikan termasuk gurunya. Nanti dilatih. Terima kasih Bapak Ibu. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga.